Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Dia untuk saat ini kontrak yang kami terima memang masih untuk Kementerian Pertahanan. Tapi kami sedang untuk yang kementerian itu, kami sedang menyiapkan sertifikasinya nanti dengan Kementerian Perhubungan, dengan BPLJSKB untuk pasar sipil. Nah, setelah ini bisa selesai sertifikasi untuk pasar sipilnya, nanti akan bisa ekspansi pasarnya yang lebih luas gitu. Mungkin tahap awal memang di kementerian dulu. Nah, setelah itu baru nanti ekspansi pasar lebih luas ke sipil. Iya, jadi kami hari ini dari Biro Infohan dengan staf khusus Menhan, bidang komunikasi sosial dan publik, termasuk dengan teman-teman media, kita melaksanakan kegiatan eksplorasi industri pertahanan sebagai bentuk press tour untuk mengobservasi kemajuan dari industri pertahanan strategis kita. Salah satunya adalah PT Pindad, tadi kita sudah ke Dirgantara Indonesia, PTDI. Nah, di siang ini kita melihat banyak sekali produk yang memang berkualitas dan bahkan sudah digunakan. Tadi sudah disampaikan juga produk-produk ini sampai dibawa untuk lomba tembak di level internasional, di Australia menjadi juara, kemudian di level ASEAN. Tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan. Apalagi ada juga rantis, kemudian juga bukan hanya rantis, ada senjata ringan, dan bahkan yang menarik adalah tadi ada juga alat-alat pertanian. Memang kami bangga juga punya produk, makanya kehadiran kami di sini dengan rekan-rekan media adalah supaya nantinya bisa mempromosikan secara konstruktif apa yang menjadi produk unggulan anak bangsa untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh, ikut nembak ya. Saya kebetulan hobi nembak, tapi kalau katanya nembak itu ada 3 faktor, yaitu 1 senjatanya, penembaknya, sama hoki. Kalau tadi ketika saya nembak nilainya berapa? 97 ya. Saya yakin itu faktor yang paling penting 1, senjatanya keren. Senjatanya keren. Tapi emang keren kan, kalian nyoba kan? Senjatanya keren, jadi luar biasa. Pindad udah bisa menghasilkan senjata seperti itu, dan tadi seperti Pak Karo bilang bahwa ternyata Pindad itu sudah digunakan untuk international competitions gitu. Dan banyak yang menang, cuman nggak banyak pemberitaan kalau menang ya Pak? Iya. Nggak banyak pemberitaan kalau menang ya. Nah itu dia, makanya mungkin tugas kita adalah menyebarkan bahwa kita punya senjata yang skalanya sudah internasional. Tadi nyoba apa aja ya? Tadi DMR senapannya, DMR. Kemudian ada juga pistol tadi, armor. Kemudian ada yang G2 juga, G2 Elite. Dan ada yang Elite, terus ada yang bahannya polimer ya sekarang ya? Yang armor tadi. Nah yang armor bahannya polimer. Semuanya saya cobain, Mau saya bawa pulang nggak boleh, tapi saya cobain. Kalau di menembak ini memang ada sertifikasi seperti itu kan sih? Perbakin, emang perbakin. Memang mempunyai sertifikasi untuk bola. Sertifikasi. Karena hobi aja. Ada perbakin dan hobi. Gitu. Dari Pindadnya mungkin bisa digambarkan nggak target secara umum produksi misalnya di tahun ini berapa bocok senjata atau apa sih secara umumnya? Ya, kalau untuk tahun ini potensi kontrak cukup besar, dan sekarang yang ongoing kontrakmu cukup besar Mas. Dari mulai lini produk senapan, kemudian lini produk pistol dengan berbagai macam varian. Mulai yang kaliber 556, 762 dan 12,7 ya. Jadi ini juga tantangan juga bagi kami selaku industri pertahanan ya di Indonesia, dan juga ini terima kasih juga kepada Kementerian Pertahanan yang sebagai pembina dan juga partner yang selalu mensupport industri pertahanan khususnya Pindad ya, sehingga ini kami juga selalu berimprovisasi gitu. Ini sekarang kami udah ada ongoing kontrak dan potensi kontrak ke depan luar biasa. Jadi gimana caranya kita improvisasi mulai dari prosesnya, metodenya supaya lebih bagus, kualitasnya, dan juga secara teknologi juga bisa lebih baik gitu. Kontrak terkait tank medium ataupun dengan Panther yang 8x8 itu ada yang baru lagi? Untuk saat ini yang sudah diterima ada ongoing, udah beberapa yang udah diselesaikan gitu ya, dan ini ada potensial kontrak untuk tahun ini dan tahun depan juga masih ada. Artinya masih belum ya, kalau potensial itu berarti masih belum ada. Belum ada yang untuk saat ini. Oktober kemarin Pak Prabowo sempat merencanakan seluruh kementerian menggunakan mobil Maung. Ya, nah, ya. sampai saat ini produksi dari Pindad itu sudah sejauh mana dan sudah Ya. berapa persen kesiapan? Jadi untuk produksi yang Maung sendiri ya, untuk jajaran kementerian dan pejabat serah 1 serah 2 ya di kementerian saat ini sedang disiapkan lininya, dan harapannya nanti di bulan depan itu sudah siap sehingga nanti masuk ke masa produksi gitu. Jadi ini sebenarnya versi yang mirip yang digunakan oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden, tapi ini versi yang
tanpa armor, kemudian dia lebih ringan dan lain sebagainya karena tadi ada gradingnya ya. Kalau misalkan teman-teman tadi mengikuti paparan kan ada Maung itu ada berbagai macam varian gitu ya. Nah ini salah satunya yang akan kami siapkan lini produksinya insya Allah bulan depan kita udah mulai bisa melakukan produksinya seperti itu. Kalau kapasitas produksi saat ini sedang ditingkatkan ya per hari karena sekarang yang lagi jalan MV3 ya, yang MV3 existing gitu ya. Nah makanya yang mau untuk kementerian ini sebenarnya kami menyesuaikan nanti dari kontrak yang akan diperoleh dan potensinya cukup luar biasa sehingga kami harus memanage nih nanti bagaimana lini-lininya bisa berjalan secara sinergi gitu, bisa kerja. Bulan depan mulai produksi berarti diperkirakan mungkin selesai hingga pada akhirnya sampai bulan lain itu. Harapannya sebenarnya udah bisa keluar ya pada akhir tahun ini ya. Jadi kita mulai bisa deliver di akhir tahun ini. Jumlahnya belum tahu persisnya berapa. Jumlahnya mungkin data tersebut belakangan ya. Jadi kami untuk saat ini kami simpan dulu untuk terkait dengan publikasi dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk yang MV3 saat ini emang sudah berjalan. Untuk yang militer ya, itu udah ongoing. Itu sebenarnya kontraknya mulai 2022 kita udah peroleh, udah berjalan ini 2025 dan harapannya 2026 udah full terdeliver semua. Gitu. Jadi untuk saat ini kontrak yang kami terima memang masih untuk Kementerian Pertahanan. Tapi kami sedang untuk yang kementerian itu, kami sedang menyiapkan sertifikasinya nanti dengan Kementerian Perhubungan, dengan BPLJSKB untuk pasar sipil. Nah, setelah ini bisa selesai sertifikasi untuk pasar sipilnya, nanti akan bisa ekspansi pasarnya yang lebih luas gitu. Mungkin tahap awal memang di kementerian dulu, nah setelah itu baru nanti ekspansi pasar lebih luas ke sipil. Pengembangan Maung yang kendaraan listrik itu untuk mencapai net zero emission? Ya, sekarang juga lagi ongoing. Mungkin beberapa minggu lalu juga ada kunjungan teman-teman wartawan ya ke sini, ada EV juga yang mungkin pada saat kemarin memang masih kita close juga, masih confidential, tapi saat ini sedang ongoing, prototyping, pengujian gitu, dan nanti yang pasti setelah pengujian kami akan lanjut ke proses sertifikasi. Sama sertifikasinya nanti ke Kementerian Perhubungan juga. Nah, jadi setelah itu semua proses dilalui, maka kita bisa mulai masarkan produknya. Sertifikasi ke pasar umum itu yang lewat Kementerian Perhubungan itu direncanakan mulai kapan dan ada target nggak selesainya kapan sih? Kalau target sebenarnya harapannya akhir bulan ini udah selesai. Ini sekarang lagi ongoing. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan emang udah sertifikasi nanti pasti next step-nya adalah lanjut ke mass production. Ya. Jadi Mas Dedi sendiri tertarik nggak sih dari sekian banyak mobil Mas Dedi ini tertarik nggak untuk beli Maung? Ini jujur ya. Bukan karena stafsus gitu. Dari sejak saya pertama kali kenal sama beliau, pertanyaan saya pertama adalah dijual untuk sipil apa enggak gitu. Makanya tadi dikasih miniaturnya dulu, Mas. Iya, dijual untuk sipil apa enggak. Tapi kan memang masih persiapan untuk kementerian dan nah, saya mau nanya. Makasih loh. Makasih Anda sudah mewakilkan saya. Mas sendiri memang dapat fasilitas itu atau memang fasilitas negara atau mesti beli sendiri? Mungkin kisaran. Saya beli sendiri aja. Oh, baik. Anda tidak makan ambil gaji sendiri. Ya. Ya. Kisaran harganya berapa? Budirpat mungkin mau. Kalau untuk harga kami belum publish di umum ya, tapi kami sudah menyusun untuk nanti publish price list produk Pindad. Bukan hanya saja tadi untuk kendaraan, tapi juga untuk semua varian munisi, kendaraan, senjata, dan produk-produk industrial. Tapi nanti kami tidak publish di kesempatan ini. Kalau terkait hitungan swasembada pangan dari Pindad sendiri nanti mengembangkan apa petani, apakah ditambah juga produksi? Jadi sebenarnya saat ini beberapa minggu lalu ya teman-teman kami juga ada signing MOU juga dengan BGN, Badan Gizi Nasional juga. Jadi ada beberapa proyek ke depan yang berusaha kami support gitu, bagaimana caranya untuk memenuhi program-program BGN yang sedang berjalan gitu. Kemudian salah satunya juga ada yang untuk pemenuhan alat-alat pertanian gitu kan. Ini kami juga mengembangkan beberapa prototipe untuk traktor rawa dan lain sebagainya, masih sedang berjalan sekarang pengembangannya, bahkan sekarang hari ini kita di sini sedang pengujian juga gitu. Jadi harapannya nanti kita bisa support lagi. Kenapa kok ada traktor rawa segala, nanti harapannya bisa mengeksplor area-area rawa yang cukup banyak ya di Indonesia, di kepulauan-kepulauan Kalimantan dan sebagainya, seperti itu. Itu direncanakan untuk dipakai buat petani langsung atau untuk TNI? Untuk pertanian ya, betul-betul. Pengembangan lahan yang dilakukan TNI atau untuk petani langsung? Ya. Jadi berkaitan dengan program pemerintah swasembada pangan dan juga ketahanan pangan begitu kan, ini ada beberapa mulai dari catak sawah, kemudian brigade pangan dan sebagainya. Jadi nanti kami pasarnya via Kementerian Pertanian.
begitu. Nanti akan dipasarkan nanti melalui kontraktornya langsung didistribusikan ke user-user begitu. Berarti masih proses perancangan alatnya. Ya, untuk yang tadi yang disampaikan terkait dengan tahapan development itu untuk traktor rawa, karena memang ini kebutuhannya cukup masif untuk menggarap area-area di Kepulauan Kalimantan, Sumatera yang mostly di situ berawa. Tapi kalau untuk varian traktor yang existing sebetulnya di kapasitas 45 HP, 50 HP kami sudah existing Bapak-bapak. Jadi sudah digunakan juga dan sedang didorong juga pemasarannya melalui Kementerian Pertanian. Pandangan saya tentang bagaimana cinta pada produk Indonesia gitu. Dengan kondisi seperti banyak praktek-praktek oleh pejabat-pejabat oknum ya. Ini menarik nih. Saya akan bicara di luar ini boleh ya, di luar ini ya. Saya kemarin bikin satu video di luar ini, saya bicara pribadi ya, tidak menggunakan nama staf sus ya. Tahu masalah Sukatani Band kemarin, oke? Heboh ya, oke. Saya berada di tengah-tengah Pak. Menurut saya Sukatani Band nggak salah, karena dia menyuarakan apa yang biasanya rakyat tahu, ya. Menurut saya kepolisian juga nggak salah. Karena saya kenal polisi-polisi baik, yang tiap hari baik, yang bantuin orang sakit jiwa, ODGJ, pernah saya undang ke podcast saya, yang nangis dengar lagu Sukatani Band. Jadi kalau kita bicaranya melihat oknum terus, maka saya balikan lagi, gimana caranya media mengangkat hal positif Pak. Kenapa nggak pernah diangkat? Saya pernah masuk tentara masuk desa tadi, bicara dengan Pak Karo, saya pernah ikut tentara masuk desa. Itu kalau Anda lihat tentara masuk desa, orang-orang di sana sayang sekali. Kerjasama yang luar biasa, wah udah luar biasa. Tapi yang jadi masalah justru, kenapa yang diangkat selalu negatif? Saya nggak mengatakan itu tidak ada, pasti ada. Pasti ada, yang negatif pasti ada, koruptor pasti ada, semua pasti ada. Tapi saya mau tanya deh, coba contohnya begini. Atlet angkat besi kita rekor dunia, rekor dunia. Mana TV-TV yang ngundang? Kok nggak ada? Makanya saya balikin lagi, kok nggak ada? Saya ngundang tuh di podcast saya. Kok nggak ada? Jadi banyak sekali potensi-potensi yang luar biasa yang memang tidak ada di mana-mana. Kenapa? Karena manusia biasanya ketika melihat berita negatif lebih tertarik, kan kita tahu ya, kalau gedung kebakaran rame, nggak nolongin video. Kalau gedung baru jadi, nggak peduli orang. Nah, jadi justru sinerginya itu yang sebenarnya harus diciptakan. Nah, kita tahu istilah brain rot. Gimana anak-anak dengan, kita tuh nggak bisa dapat informasi lebih dari 40 per hari. Kalau kita mainin media sosial dan sebagainya, yang isi ke isi semuanya negatif. Contoh paling sederhana, ada Gen Z milenial yang dikatain di media sosial, stres loh Pak, butuh psikiater loh. Padahal yang ngatain dia nggak kenal dan sebagainya. Tapi hal-hal positif tidak diangkat. Hal-hal positif nggak diangkat. Saya kenal dengan seorang tentara, saya nggak mau sebut namanya, yang ada di perkampungan pada saat saya masuk ke sana, yang harus keluar dari koceknya sendiri untuk ngebantu rakyat di sana, dan rakyat di sana tuh sayang banget sama mereka, nggak ada yang ngangkat beritanya, nggak ada. Juara dunia matematika, juara dunia fisika orang Indonesia, nggak ada yang ngundang ke TV, dicuekin. Tapi joget TikTok heboh kan, nah, mandi lumpur heboh kan, nah iya. Jadi kalau ditanya balik ke saya, ya itu tugas kita sendiri, tugas saya, tugas Anda, tugas kita masing-masing. Ya udah, kita tahu ada kendala ini, kita tahu ada masalah ini, justru saya minta tolong sama teman-teman yang Gen Z milenial dan sebagainya, yuk tunjukin karya kalian. Karena kalau yang ditunjukin karya terus, lama-lama hal-hal negatifnya hilang kok. Hal-hal negatifnya hilang. Saya nggak membela pejabat dan sebagainya yang, wah gimana kalau kita ngeliat pejabat begini, memang mereka salah. Tapi coba, kenapa nggak kita angkat
pejabat yang misalnya berprestasi. Nggak ada yang angkat pejabat yang berprestasi, itu nggak ada. Nggak ada. Nah justru itu tugas kita sebenarnya untuk itu. Mudah-mudahan beritanya berimbang, karena teman-teman media nih sangat amat berperan. Sangat amat berperan. Percaya apa enggak, next generation depends on us. Depends on us. Kalau mau bicara mengkritik pemerintah, kalau Anda pernah nonton acara somasi saya, isinya kritikan pemerintah semua kan? Iya, isinya kritikan pemerintah. Saya juga mengkritik. Gitu. Tapi ada yang positif, ya saya ambil positifnya. Jadi harus imbang, dan saya rasa itu kunci. Berikan masyarakat, milenial, Gen Z dan sebagainya keseimbangan. Ini loh negatifnya Indonesia, ini loh positifnya Indonesia. Rendang itu makanan nomor 1 di dunia. Nomor 1. Kenapa yang diiklankan samyang? Itu salah satu contohnya. Ini maaf agak keluar ya, tapi maksud saya, ya justru tugas kita sama-sama untuk membuat mereka sadar bahwa masih banyak keindahan dan hal luar biasa di Indonesia. Gitu. Terima kasih Mas.